Assalamualaikum. Kali ini aku mau sharing tentang pengalamanku menjalani operasi sesar selama 2 kali dengan 2 metode yang berbeda. Yang pertama, aku sesar di tahun 2021 dengan metode sesar yang biasa. Dan yang kedua, tahun ini 2023 aku sesar dengan metode ERAK. Bagaimana proses operasinya, bagaimana proses penyembuhannya, berapa lama sih sembuhnya, lebih enak yang mana, lebih sakit yang mana, dan berapa biayanya akan aku bahas di video ini. Jadi, saat lahiran anak pertama di 2021 itu aku harus sesar karena gagal induksi. Usia janin saat itu udah 40 minggu, air ketuban sudah keruh tapi tidak ada tanda-tanda bukaan ataupun mules. Kemudian diinduksi 2 hari dan ternyata bukaannya stuck di 3 dan kepala janin tidak bisa melewati panggul. Akhirnya dilakukanlah operasi sesar menggunakan metode biasa. Dan karena melahirkan anak kedua ini jaraknya cukup dekat dengan anak pertama, belum ada 2 tahun, jadi proses melahirkan anak kedua ini juga dilakukan dengan cara sesar tapi menggunakan metode ERAK. Oke, mari kita bandingkan dari perspektif aku sebagai pasien. Ketika melahirkan anak pertama, itu kan aku menggunakan metode biasa. Sebelum operasi, itu aku harus puasa selama 8 jam. Tapi karena saat itu posisinya mendesak, jadi aku hanya puasa kurang lebih 2 jam. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Nah, sedangkan yang kelahiran kedua ini, kan menggunakan metode ERAK itu harus puasa hanya sekitar 6 jam. Bahkan 2 jam sebelum operasi itu masih bisa minum jus ataupun energi drink yang disediakan oleh rumah sakit. Nah, setelah masuk ruang operasi, itu kan dilakukan suntik anestesi ya, untuk dibius gitu. Biusnya dari pinggang nih, dari panggul sampai ke kaki. Jadi atasnya kita masih sadar. Nah, proses bius atau anestesinya ini sama-sama di bagian pinggang tengah bawah gitu ya, di bagian panggul lah, di tengah-tengah sini. Tapi aku ngerasa beda banget antara anestesi metode biasa dengan metode ERAK. Ketika metode biasa, ketika proses melahirkan yang pertama, suntikan anestesinya sangat cepat ya, masuknya set gitu, tapi sakit banget. Sedangkan tangan kanan dan kiri kita itu kan terlentang seperti ini ya, jadi kanan kirinya kayak gini dan kita nggak boleh gerak kayak dalam posisi menunduk seperti ini, perutnya besar, disuntik anestesi di belakang itu sakit banget. Tapi untuk metode ERAK yang kemarin, yang kelahiran yang kedua itu, suntik anestesinya itu lebih lama daripada sesar yang biasa. Jadi prosesnya pelan-pelan banget disuntikinnya. Tapi rasa sakitnya yang aku rasakan lebih ringan dibandingkan suntik anestesi ketika aku sesar menggunakan metode biasa. Oke, lanjut ke lamanya proses operasi. Ketika operasi sesar yang pertama dengan metode biasa, itu aku masuk ruang operasi jam 10 pagi. Kemudian jam 10.25 itu anak aku udah keluar, udah dikasih lihat nih anaknya kayak gitu. Sekitar jam 12-an itu aku udah masuk ruang observasi. Sekitar 20 menitan di ruang observasi, kemudian dikembalikan ke ruang rawat inap. Jadi proses sesarnya sendiri itu kayak hampir 2 jam atau 2 jaman. Sedangkan sesar metode ERAK yang kemarin aku baru lakukan, aku masuk ruang operasi sekitar jam 7 malam. Jam 8 malam itu udah keluar. Cukup cepat ya, 1 jam aja. Tapi di ruang observasinya itu lama, dan beberapa kali dokter tuh datang menghampiriku di ruang observasi, ditanya-tanya apakah mual atau enggak. Karena beberapa orang itu setelah operasi sesar metode ERAK ada yang muntah-muntah atau bahkan gatal-gatal karena nggak cocok sama si anestesinya. Berapa lama sih biusnya hilang setelah operasi? Ketika sesar metode biasa, jadi aku kan operasi jam 10 pagi. Malamnya ketika aku nyusuin anak aku, dari pinggang ke kaki itu masih baal, masih mati rasa. Aku bahkan saat itu nggak ngeh kalau aku dipasang kateter, karena proses pemasangan kateter kan sebelum operasi, dan pelepasannya setelah operasi itu dilakukan saat masih ada bius gitu. Jadi aku nggak kerasa sama sekali. Plusnya, aku jadi nggak ngerasain sakit ketika dilepas kateter. Minusnya, ketika mau nyusuin anak aku di malam harinya, aku cukup kesulitan. Apalagi itu anak pertama ya, aku baru pertama kali nyusuin bayi. Nah, buat gerak tuh susah banget karena mati rasa, kita nggak bisa gerakin kaki kita gitu. Kayak buat miring atau geser sedikit itu butuh dibantu sama suami dan juga sama suster, kayak dibantu digotong untuk miring atau dibantu dimiringin badannya kayak gitu. Sedangkan untuk metode ERAK 4 jam pasca operasi itu kaki aku udah mulai bisa digerakin pelan-pelan, dan setelah itu harus bersiap untuk copot kateter. Kateter dicopot saat kondisinya itu aku biusnya udah hilang, jadi sakit banget. Aku sampai teriak kesakitan saat kateternya itu dicopot. Dan 6 jam pasca operasi kita harus latihan jalan untuk bisa ke kamar mandi sendiri. Yang aku rasakan pasca operasi sesar, baik itu metode biasa maupun ERAK, menurutku sama-sama sakit. Tapi kalau misal ERAK, kita tuh kayak apa ya, ibaratnya dipaksa untuk bisa, mau nggak mau ya kamu harus jalan, harus latihan jalan, harus latihan gerak.
karena biusnya udah hilang dalam waktu 6 jam pasca operasi sesar. Sedangkan metode biasa tuh kayak kamu dikasih jeda waktu untuk bisa gak ngerasain rasa sakit itu dulu gitu. Waktu sesar menggunakan metode yang biasa, aku stay di rumah sakit itu 3 hari terhitung dari dilakukannya operasi sesar. Kalau induksinya sih aku udah duluan ya, jadi total sama induksi tuh 5 hari aku di rumah sakit. Jadi kalau kita hitung dari sejak operasinya itu stay di rumah sakit selama 3 hari. Sedangkan saat sesar metode ERAX, aku masuk rumah sakit itu Jumat sore, dan keesokan harinya Sabtu siang aku sudah boleh pulang. Yang aku rasakan hari-hari setelah pasca operasi sesar itu jauh lebih cepat pemulihannya dengan metode ERAX. Obat pereda nyerinya pun mantep banget. Kalau abis minum obat tuh rasa nyerinya tiba-tiba menghilang gitu aja. Dan mungkin karena dari awal pasca operasi itu udah dilatih untuk dibiasakan bisa jalan, latihan gerak, karena udah nggak ada kateter dan nggak ada bius juga, jadi aku lebih cepat gerak itu ketika pasca operasi sesar menggunakan ERAX ya. Jadi pemulihannya kerasa lebih cepat gitu, lebih cepat seger badannya. Tapi tetap ya, balik lagi, respon tubuh masing-masing orang itu sangat mungkin berbeda-beda. Oh iya, walaupun banyak yang bilang pasca sesar ERAX itu rasa sakitnya lebih minim, tapi yang aku rasakan di bagian luka bekas sesarnya itu kerasa lebih sakit banget dibandingkan dengan yang metode biasa yang sebelumnya aku lakukan. Tapi itu bisa jadi karena ini adalah sesar keduaku, dan jarak dengan sesar yang pertama itu cukup dekat, 2 tahun kurang 2 bulan. Mungkin itu yang jadi penyebab kenapa waktu sesar metode ERAX kemarin aku kesakitan banget. 7 hari pasca sesar, baik itu sesar metode biasa ataupun metode ERAX, aku kontrol ke rumah sakit sekaligus untuk cabut jahitan. Sebenarnya cabut jahitan itu nggak wajib ya, ada yang dicabut, ada yang enggak. Tapi kata dokter kalau misal kita punya bakat keloid lebih baik dicabut jahitannya. Nah karena sesar yang pertama itu aku cabut jahitan, jadi kata dokter sesar yang kedua ini cabut aja deh jahitannya. Tapi yang aku rasakan ketika cabut jahitan sesar yang pertama yang metode biasa dibandingkan dengan metode ERAX itu jauh lebih sakit cabut jahitan yang waktu metode ERAX. Bener-bener ngilu banget. Untuk obat-obatannya sendiri itu lebih banyak obat-obatan ketika aku pasca operasi sesar metode ERAX. Tapi mungkin itu kembali lagi ya ke kondisi pasien dan juga ke dokternya yang ngasih resepnya. Untuk biayanya sendiri, baik sesar metode biasa maupun sesar metode ERAX itu dua-duanya bisa di cover BPJS. Kalau teman-teman mau tahu caranya, bisa lihat video aku yang sebelumnya tentang bagaimana cara USG dan juga melahirkan menggunakan BPJS, atau kalian bisa klik link di description box, nanti akan aku sertakan link videonya. Tapi kalau misal tidak menggunakan BPJS, untuk sesar metode ERAX ini kisaran biayanya sekitar 24 juta. Itu sudah include operasi dan juga rawat inapnya untuk kelas 1. Oh iya, aku pernah lihat beberapa video dokter yang bilang kalau ketika kita sesar metode ERAX itu jangan mau untuk bayar lebih mahal dari metode yang biasa. Karena kan rawat inapnya aja itu lebih singkat, harusnya lebih murah kan, jadi jangan mau untuk bayar lebih mahal. Tapi nyatanya dari rumah sakit yang aku tahu itu sesar metode ERAX justru lebih mahal dibanding metode yang biasa. Entahlah, aku juga nggak paham. Dan jangan khawatir, walaupun sesar baik itu metode yang biasa maupun metode ERAX, alhamdulillah aku tetap bisa melakukan inisiasi menyusu dini. Jadi ketika bayinya dikeluarkan, dokter kasih lihat nih bu bayinya, abis itu bayinya dibersihin sama bidan atau suster, nanti bayinya langsung akan diberikan ke kita lagi selama proses ngejahit. Jadi walaupun kita belum selesai nih operasinya, lagi dijahit tuh si luka sesarnya, bayinya bakal ditempelin ke kita dan dibantu bidan untuk inisiasi menyusu dini. Kalau misal khawatir nggak bisa IMD, bisa pastikan dulu sebelum operasi, kayak tanya ke dokternya, dok nanti tolong bantu saya ya untuk saya bisa melakukan IMD atau inisiasi menyusu dini, karena itu sangat penting untuk imunitas bayi dan juga kesehatan ibunya. Oke, kayaknya sekian dulu video kali ini, semoga ada manfaatnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.